Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Selamat ya untuk 10 orang pemenang yang saya paksa untuk belajar cryptocurrency. Jadi giveaway kemarin itu sebenarnya saya bingung sih mau ngasihnya gimana gitu. Kalau gift card di bibit lagi, aduh capek, saya capek nih klik itu. Tapi kalau saya kasih berupa transfer, nanti kan saya jadi minta data diri teman-teman ya. Jadi saya minta nomor rekening, itu sebenarnya saya nggak mau gitu. Makanya saya putuskan untuk ngasih gift card berupa cryptocurrency USDT Tether. Ya memang ada kesan saya maksa sih teman-teman buat belajar ya. Ya mau nggak mau kan, ngapain juga di sini nggak belajar. Kepala sekolahnya galak. Oke, jadi kemarin saya diminta untuk mereview ada sebuah produk nih, HG for Men. Oke, HG for Men. Ya seperti biasa ya, saya bilang saya nggak mau dibayar. Apakah produknya juga perlu saya bayar nggak? Lalu saya sampaikan juga nih kalau reviewnya akan jujur. Jadi reviewnya jujur dan tidak bisa didikte dalam bentuk apapun. Ya marketingnya tetap berani sih mereka mengirim dan here we are. Awalnya saya nggak terlalu antusias ya namanya sampo ya. Tapi sampai saya ngeliat kandungan di dalamnya, ya semua kandungan yang lainnya kan aman ya, memang standar sampo. Tapi saya lihat ada Moringa oleifera. Teman-teman tahu nggak Moringa itu apa? Itu adalah daun kelor. Ya dia adalah salah satu tanaman herbal yang berkhasiat obat ya gitu. Saya punya pengalaman yang gimana ya? Saya pernah melakukan riset mendalam untuk tanaman daun kelor tersebut. Dan saya memang cukup kagum ya. Karena kan daun kelor itu disebut sebagai tree of life. Jadi dia adalah tumbuhan kehidupan yang sudah menyelamatkan jutaan nyawa di tempat dengan krisis pangan seperti di Afrika. Tempat-tempat yang gersang atau kering tersebut kan memang sering terjadi kelangkaan pangan ya teman-teman. Jadi terjadi kekurangan nutrisi yang memang cukup membahayakan, terutama juga untuk anak-anak dan ibu yang sedang mengandung. Nah, di tengah situasi yang ya cukup berbahaya seperti tersebut, hanya ada satu pohon nih yang bisa tumbuh, yaitu Moringa oleifera. Jadi satu-satunya sumber makanan buat ibu-ibu yang hamil dan juga untuk anak kecil di sana gitu. Kan tahu kan yang mereka sampai terpaksa makan kue dari tanah liat itu loh. Jangan buang-buang makanan. Memang ajaibnya ya, Tuhan memang sayang mungkin ya. Jadi tanaman daun kelor tersebut memiliki kandungan protein 2 kali lipat melebihi yogurt, vitamin A 4 kali lipat melebihi wortel, kalsium 7 kali lipat melebihi susu, dan vitamin C 7 kali lipat melebihi jeruk. Yang akhirnya memenuhi nih kebutuhan gizi orang-orang yang memakannya gitu loh. Ya setelah saya coba sih ya memang baunya ya nggak terlalu keras ya. Beda dengan sampo-sampo yang kebanyakan pewangi sintetis. Ini kalau ini memang baunya alami gitu. Nah baunya. Teman-teman sering nggak pakai produk habis itu terasa kimianya, terasa plastiknya. Kalau ini nggak, dia benar-benar alami. Jadi memang berbasis dari tanaman herbal. Hair tonicnya juga lumayan ya. Harganya berapa nih? Saya belum cek harganya. Bisa dipesan di Tokopedia. 200.000 itu dapat satu paket HG shampoo sama HG hair tonic. Ya overall sih kalau saya sarankan memang untuk yang memiliki masalah dengan rambut nih, coba aja pakai HG ini gitu, karena kan dia memiliki kandungan herbal dan juga toniknya ini memang berkhasiat sih untuk katanya membantu pertumbuhan rambut. Saya pun sebagai dokter juga lebih senang sih merekomendasikan obat-obatan yang berbasis tanaman herbal, jadi lebih aman sih untuk pasien saya. Tapi kalau teman-teman tidak ada masalah rambut, nggak ada masalah kerontokan, rambutnya normal-normal aja, saya nggak terlalu sarankan. Bukan larang, saya nggak terlalu sarankan. Nanti saya dikecam oleh HG. Ya, itu aja sih review dari saya. Lanjut ke video. Ini adalah video updatean ya. Jadi teman-teman yang belum nonton episode yang ini mengenai asuransi, kesini dulu, jangan skip kelas. Kumohon, jangan skip kelas. Karena ini materi lanjutan ya, takutnya teman-teman malah pusing gitu loh. Jadi di sana saya sudah jelaskan ada perubahan tuh dari Askes menjadi BPJS, di mana dulu Askes yang memodali tuh untuk lahirnya BPJS ya, sehingga akhirnya ya hak untuk para PNS di mana mereka harusnya mendapatkan pelayanan kesehatan bak pejabat, akhirnya ya kualitasnya menurun gitu. Jadi kan sekarang tuh ada 4,1 juta PNS ya di Indonesia ya, gaji mereka tuh dipotong, mereka dipotong untuk urunan untuk membiayai bila ada PNS lain yang sakit. Jadi ada pool dana yang cukup besar tuh yang dikelola oleh Askes. Jadi kan dana tersebut dikelola sehingga juga berkembang gitu lah. Bila ada anggotanya, ASN atau PNS yang sakit akan dibayarin tuh dengan menggunakan dana di pool tersebut gitu. Akhirnya dari awal mereka sakit
sampai sembuh ditanggung semua. Terus gimana nggak sakit rugi dong Pak? Dodol, dikasih sehat malah minta sakit. Mending sehat lah gitu. Nanti biarin aja uang yang atau gaji yang dipotong tersebut dipakai patungan ya buat ngobatin rekan-rekan yang sakit gitu loh. Nah prinsip ini sih yang memang mau dibawa ya dari PNS ke kesehatan global di Indonesia. Cuma ya penduduk kita barbar. Jadi mereka bayar kalau misalnya sakit aja, kalau nggak sakit ya nggak bayar. Penduduknya banyak, RS sedikit, tenaga medis terbatas dan nggak semua bayar. Ya pandemi pula. Jadi banyak rumah sakit tuh yang nggak dapat dana kelolaan sehingga mereka beroperasi dengan kualitas minimum ya. Jadi memang kita belum siap ya untuk National Health Insurance itu. Jadi banyak yang nggak peduli dengan kesehatan, belum mau hidup sehat, masih seneng rokok. Ya harusnya dibiarin aja. Yang mau patungan kita tanggung, yang nggak patungan biarin tewas. Ya nggak boleh gitulah Bambang. Harus kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Mungkin mereka belum paham, mungkin mereka belum nonton video ini. Makanya sekarang kita ajarin, kita beri edukasi yang baik dan benar. Jadi bayaran iuran BPJS itu jangan dianggap investasi, itu anggapnya sebagai amal. Buat bantu saudara-saudara kita yang sakit. Makanya kalau orang-orang yang mampu itu biasanya akan membeli asuransi swasta gitu. Tapi kan saya sudah jelaskan nggak semua perlu dibeli gitu. Jangan semua jenis asuransi dibeli, buat apa gitu. Kan saya sudah jelaskan tuh dari asuransi level 1 yaitu asuransi kesehatan, terus ada asuransi level 2 untuk critical illness, disabilitas, cacat tetap gitu. Sama ada asuransi yang ketiga yaitu untuk asuransi jiwa gitu. Nah di sini kan saya sudah punya tuh level 1, 2, 3. Sekarang saya beli yang 3+. Jadi ini namanya perwarisan ya dari Prudensial, tapi saya tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga dari pihak Prudensial. Coba mereka endorse saya. Dimana apabila kita meninggal tuh yang akan mendapat manfaat adalah istri dan anak kita. Jadi saya beli 216 juta. Saya bayar 21,6 juta setiap tahun ya. Dengan manfaat yang didapat tuh sebesar 2,5 miliar. Nah lagi. Jadi kapanpun saya meninggal, anak istri saya akan mendapat 2,5 miliar gitu. Andai kata saya hidup sampai umur 99 tahun ya, saya juga akan mendapat 2,5 miliar tersebut gitu. Kenapa mereka berani nih gitu? Ya kita lihat ya hitung-hitungan 72. Saya pernah bagikan ya cara melipat gandakan uang. Nonton, jangan skip kelas. Jadi 72 dibagi persentase keuntungan investasi kita ya per tahun ya. Nanti kita dapat angka tersebut adalah jumlah tahun di mana uang kita akan melipat ganda atau berlipat menjadi 2. Jadi misalnya saya taruh di dana mas stabil ya sekitar 7-8% per tahun. Ya, anggaplah 72 dibagi 8 kan dapat 9 tuh 9 tahun. Jadi uang saya akan melipat ganda menjadi 2 setelah 9 tahun. Ya biar gampang dihitung, anggaplah setiap 10 tahun ya uang saya akan berlipat ganda gitu. Nih, misalnya saya di umur 30 sekarang nih saya punya uang 216 juta. Andai kata nih saya setiap 10 tahun bisa melipat gandakan uang tersebut, pada umur 40 tahun akan jadi 432 juta. Pada umur 50 tahun akan jadi 864, 60 tahun jadi 1,7 miliar. 70 tahun jadi 3,4. 80 tahun 6,9, pada saat 90 tahun jadi 13,8 miliar. Nanti terakhir saat saya berumur 100 menjadi 27,6 miliar. Lihat teman-teman, dari 216 juta loh. Bisa jadi 2,5 miliar loh. Slow nih, 2,5 miliar saat saya berumur 60 sampai 65 tahun gitu. Tapi kenapa saya percayakan ke Prudensial itu? Karena itu adalah suatu bentuk diversifikasi. Bukan investasi ya, ini bukan investasi. Sekali lagi saya sampaikan, asuransi itu bukan investasi. Anda bakal kecewa kalau menganggap asuransi itu sebagai sebuah investasi. Asuransi itu adalah sebuah mitigasi resiko. Jadi yang seharusnya menjadi beban biaya nih buat kita atau orang-orang terdekat kita, itu akan berubah, akan menjadi beban biaya bagi perusahaan asuransinya. Dan di mana sebaiknya memang kita harus melakukan diversifikasi resiko juga. Dengan mindset seperti itu, artinya apabila saya pergi nih, artinya saya meninggal, setidaknya tidak akan merepotkan orang-orang terdekat saya. Saya juga pernah melihat ya kalau pewarisan itu dimanfaatkan nih sebagian orang untuk menjadi legacy. Jadi dia untuk generational wealth. Jadi dia ingin mewariskan kekayaannya dia ke anak cucunya gitu loh. Anggaplah dia orang kaya ya, dia punya uang 10 miliar gitu. Terus dia putuskan ingin menikmati uangnya gitu. Yang biasa terjadi nih di Bali ya, punya aset, punya uang segala macam, pakai foya-foya, akhirnya kaya di dia doang, kaya di kakek atau ayahnya doang. Habis itu anak cucunya tuh miskin. Ya kalau dengan perwarisan ini konsepnya ya misalnya dia punya uang 10 miliar. 9 miliar itu dia bisa habiskan
diberikan gitu, bisa bersenang-senang selama hidupnya gitu. Terus 1 miliar dia taruh di perwarisan, dan pada saat dia meninggal nanti tuh 1 miliar itu sudah jadi 10 miliar yang akan diberikan ke anak cucunya gitu. Ini contoh ya sebenarnya nggak terlalu ideal juga ya. Kalau saya dikasih 10 miliar udah saya putar jadi. Tapi ini kan contoh gitu loh, karena kan nggak semua orang punya kemampuan untuk berinvestasi, right? Bener kan? Nggak semua orang ngerti kan gitu loh. Nggak semua orang mau juga belajar untuk berbisnis ya. Kayak mereka percayakan ke pihak ketiga gitu. Jadi level 3 ini ya sesuatu luxury ya, sesuatu kemewahan yang mungkin nggak semua orang bisa menikmati gitu. Cuma ya kalau teman-teman mau, atau kalau teman-teman memang ingin membeli asuransi, beli aja level 1 dulu. Asuransi kesehatan aja dulu yang terpenting ya gitu. Karena kan kita tahu kalau kita sampai sakit terus dapat perawatan yang lambat dan lama, maaf ya BPJS. Jadi lebih baik teman-teman punya asuransi swasta yang memang menanggung tuh biaya perawatan rumah sakit teman-teman. Jadi teman-teman bisa sembuh dengan cepat, pulih dengan perasaan nyaman, dan bisa kembali kerja mencari rezeki lagi gitu. Ya terlepas dari semua itu ya, siapa sih yang berharap sakit? Tentu saja kita berkeinginan untuk selalu sehat ya. Dasar lubuk hati yang paling dalam, kita ingin selalu sehat gitu. Dan doa saya nih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video ini dan juga sudah like dan subscribe, agar semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.